Halo, selamat datang di video pembelajaran konstruksi bangunan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang spesifikasi dan karakteristik serta sifat kayu yang dapat digunakan pada konstruksi bangunan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Miska, dan aku yang akan menjadi pembawa materi pada video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kalian tahu nggak sih sebenarnya ada berapa jenis-jenis kayu yang dapat digunakan pada konstruksi bangunan? Jawabannya adalah sangat banyak. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas 6 jenis kayu yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan. Jenis kayu pertama adalah kayu jati. Kayu jati sering dianggap sebagai kayu dengan serat dan tekstur paling indah. Karakteristiknya yang stabil, kuat, dan tahan lama membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Termasuk kayu dengan kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1, 2. Kayu jati juga terbukti tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya karena kandungan minyak di dalam kayu itu sendiri. Pohon jati bukanlah jenis pohon yang berada di hutan hujan tropis. Sebaliknya, hutan jati tumbuh dengan baik di daerah kering dan berkapur di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Harga kayu jati banyak dipengaruhi dari asal, ukuran, dan kriteria batasan kualitas kayu yang ditoleransi. Penentuan kualitas kayu jati yang diinginkan seharusnya mempertimbangkan tipe aplikasi finishing yang dipilih. Kayu merbau. Kayu merbau termasuk salah satu jenis kayu yang cukup keras dan stabil sebagai alternatif pembanding dengan kayu jati. Merbau juga terbukti tahan terhadap serangga. Warna kayu merbau coklat kemerahan dan kadang disertai adanya highlight warna kuning. Merbau memiliki tekstur serat garis terputus-putus. Pohon merbau termasuk pohon hutan hujan tropis, termasuk kayu dengan kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1 dan 2. Selanjutnya adalah kayu kamper. Kayu kamper telah lama menjadi alternatif bahan bangunan yang harganya lebih terjangkau. Kayu kamper memiliki serat kayu yang halus dan indah. Kecenderungannya yang berubah bentuk juga besar sehingga tidak disarankan untuk membuat pintu dan jendela. Kayu bangkire. Kayu bangkire atau yellow balau termasuk jenis kayu yang cukup awet dan kuat. Termasuk kayu dengan kelas awet 1, 2, 3, dan kelas kuat 1 dan 2. Sifat kerasnya juga disertai dengan tingkat kegetasan yang tinggi sehingga mudah muncul retak rambut di permukaan. Karena kuatnya, kayu ini sering digunakan untuk material konstruksi berat seperti atap kayu. Kayu bangkirai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca. Kayu ini berwarna kuning dan kadang agak kecoklatan. Selanjutnya adalah kayu kelapa. Kayu kelapa adalah salah satu sumber kayu alternatif baru yang berasal dari perkebunan kelapa yang sudah tidak lagi menghasilkan, biasanya berumur 60 tahun ke atas, sehingga harus ditebang untuk diganti dengan bibit pohon yang baru. Semua bagian dari pohon kelapa adalah fiber atau serat. Di sini kita juga tidak ditemukan mata kayu karena pohon kelapa tidak ada ranting atau cabang. Pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai Indonesia. Jenis kayu yang terakhir adalah kayu meranti. Kayu meranti termasuk jenis kayu keras. Selain bertekstur tidak terlalu halus, kayu meranti juga tidak begitu tahan terhadap cuaca. Kayu ini termasuk kelas awet 3, 4, dan kelas kuat 3 dan 4. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang jenis serta karakteristik dan spesifikasi kayu yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan sifat-sifat kayu, yaitu sifat fisik dan sifat mekanik kayu.
Yang pertama adalah sifat fisik kayu. Yang pertama ada berat dan berat jenis kayu. Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Kayu mempunyai berat jenis yang berbeda-beda, berkisar antara 0,2 sampai 1,28. Umumnya makin tinggi biji kayu, kayu semakin berat dan semakin kuat pula. Selanjutnya adalah keawetan kayu. Keawetan kayu atau ketahanan kayu merupakan ketahanan terhadap serangga dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap bubuk, dan lain-lain. Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif dalam kayu yang merupakan unsur racun bagi perusak kayu. Zat ekstraktif tersebut terbentuk pada saat kayu gubal berubah menjadi kayu teras. Yang ketiga ada warna kayu. Kayu yang biasa kita jumpai dengan beraneka warna di macamnya itu disebabkan oleh zat pengisi yang berada di dalam kayu tersebut, sehingga kayu memiliki warna yang berbeda-beda. Yang keempat ada tekstur kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan ke dalam kayu bertekstur halus seperti giam dan kulim. Lalu kayu bertekstur sedang seperti jati dan sono keling. Dan yang terakhir adalah kayu bertekstur kasar seperti kayu kempas dan kayu meranti. Yang kelima adalah arah serat kayu. Arah serat dapat dibedakan menjadi yang pertama serat lurus, lalu yang kedua serat berpadu, yang ketiga serat berombak, yang keempat serat terpilin, dan yang terakhir adalah serat diagonal atau yang bisa kita sebut dengan serat miring. Pembahasan yang terakhir adalah sifat mekanik kayu. Keteguhan tarik. Keteguhan tarik adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Terdapat dua macam keteguhan tarik, yaitu keteguhan tarik sejajar arah serat dan keteguhan tarik tegak lurus arah serat. Kekuatan tarik terbesar pada kayu ialah keteguhan tarik sejajar dengan arah serat. Keteguhan tekan atau kompresi adalah kekuatan kayu untuk menahan muatan atau beban. Terdapat dua macam keteguhan tekan, yaitu keteguhan tekan sejajar arah serat dan keteguhan tekan tegak lurus arah serat. Pada semua kayu, keteguhan tegak lurus serat lebih kecil daripada keteguhan kompresi sejajar dengan arah serat. Keteguhan lengkung atau lentur adalah kekuatan untuk menahan gaya-gaya yang berusaha melengkungkan kayu atau untuk menahan beban mati maupun beban hidup selain beban pukulan. Terdapat dua macam keteguhan lengkung. Yang pertama adalah keteguhan lengkung statik dan yang kedua keteguhan lengkung pukul. Keteguhan geser adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut turut bergeser dari bagian lain di dekatnya. Terdapat tiga macam keteguhan geser, yaitu keteguhan geser sejajar arah serat, geser tegak lurus arah serat, dan keteguhan geser miring. Yang terakhir adalah kekakuan. Kekakuan adalah kemampuan kayu untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Kekakuan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk modulus elastisitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.